Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Maulida. Selanjutnya saya akan membahas tentang buku besar dengan menggunakan rumus Excel sederhana. Pertama, kita tambahkan sheet-nya terlebih dahulu, kemudian kita rename menjadi buku besar, kemudian kita akan membuat copy dari jurnalnya. Seperti biasa, kita akan refer dari cowoknya supaya kalau misalkan ada perubahan di sini juga ikut berubah. Kemudian untuk nama jurnal kita tulis manual, kita copy, kita paste. Kemudian di sini kita kosongkan ya, karena nanti akan digunakan untuk nama akunnya. Kemudian di sini untuk periode kita refer lagi dari cowok. Kemudian kita rapikan. Kita rapikan terlebih dahulu. Semuanya kita rapikan. Rapikan terlebih dahulu, kemudian kita kasih border, kita bold. Nah, selanjutnya kita akan membuat filternya terlebih dahulu. Di sini ada pilih akun, kemudian di sini ada saldo normal. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan ya supaya lebih rapi. Di sini kita kosongkan karena nanti di sini kita akan mengcopy dari kode akun yang ada di cowok. Nah, untuk saldo normalnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya kita isi sini. Tabel array-nya kita isi T akun ya yang ada di cowok. Kemudian untuk index number-nya kita isi nomor 4 karena saldo normal yang ada di cowok itu ada di kolom keempat. Kemudian untuk range lookup-nya kita isi false saja. Kita enter. Nah, mungkin di sini rumusnya masih seperti ini ya teman-teman. Tapi ini udah bener. Sebenarnya udah bener sih. Kita ke cowok dulu. Kita coba. Kita copy. Misalkan petty cash. Kita copy. Petty cash. Kemudian kita paste. Menggunakan paste spesial. Jangan lupa paste spesial. Ini kita udah sesuai ya. Untuk petty cash saldo normalnya itu debit. Ini udah benar. Terus selanjutnya kita akan mengisi tentang rumus untuk nama akunnya supaya sesuai dengan kode akun yang ada di sini. Nah, untuk itu kita akan membuat rumus dengan menggunakan rumus if I3 yang ada di sini sama dengan jika tidak ada nanti maka tidak ada juga. Kalau misalkan akunnya tidak terisi, maka di sini juga kosong juga. Kemudian kita gunakan rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya kita ambil lagi I yang ada di sini. Tabel array-nya kita menggunakan T akun. Kemudian untuk index number-nya kita menggunakan angka 2 karena nama akun yang ada di cowok itu ada di kolom kedua. Kemudian untuk range lookup-nya kita isi 0. Kita tutup kurung. Nah, tutup kurung pertama ini untuk menutup rumus VLOOKUP-nya. Kemudian untuk rumus keseluruhan kita tutup kurung lagi. Nah, di sini udah sesuai ya, teman-teman. Kalau misalkan masih ragu, bisa kita tes dulu. Kita akan coba copy dari model investor ya, yang ada di sini. Kemudian kita copy paste spesial. Nah, di sini udah sesuai ya, teman-teman. Udah sesuai. Kalau misalkan lagi, kita coba pakai beban listrik, beban pulsa. Sini kita copy, maka di sini akan mengikuti ya, teman-teman. Nah, beban pulsa itu saldo normalnya debit. Nah, udah benar ya, udah sesuai nama akun dengan kode akunnya. Kemudian kita akan membuat summary saldonya. Seperti biasa, kita tulis dulu di sini saldo awal, kemudian mutasi, kemudian saldo akhir, dan di sini ada debit, maaf, di sini ada kredit. Di sini kita rapikan terlebih dahulu, kita rapikan. Oke, untuk saldo normalnya itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita pakai di sini I3.
tabel array-nya kita pakai T akun, kemudian untuk cool index number-nya kita menggunakan angka 5 karena kolom dari saldo awal debit itu dicoba ada di kolom kelima. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian untuk range lookup-nya kita isi 0. Kemudian kita copy aja rumusnya ya. Kredit. Di sini kita tetap ganti menggunakan I3. Dan untuk cool index number-nya kita ganti nomor 6 karena tabel untuk saldo awal kredit itu dicoba ada di kolom ke-6. Kita enter. Kemudian di saldo akhir itu kita menggunakan rumus if. Logical test-nya jika J3 di sini sama dengan debit, maka debit ditambah dengan debit dikurangi kredit. Kemudian untuk value equals-nya kita isi 0 aja. Oke. Kemudian kita copy aja biar gak lama. Di sini kita ganti lagi. Di sini kita harus tetap menggunakan J ya. J3. Di sini jika kredit, maka di sini kita ganti kredit ditambah kredit dikurangi debit. Nah, kita enter. Selanjutnya kita rapikan dulu kali ya, kita rapikan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat menu yang ada di buku besar seperti biasa. Di sini ada tanggal. Kemudian nomor referensi. Kemudian ada keterangan. Di sini ada debit, kredit, dan saldo. Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Nah, pertama kita kosongkan dulu di sini, langsung ke sini. Kita tulis manual saldo awal. Kemudian tuh di sini kita refer dari saldo awal debit yang ada di sini. Kemudian untuk kredit sama kita refer dari saldo awal kredit yang ada di sini. Nah, kemudian untuk saldonya kita kasih rumus if logical test-nya itu jika J3 sama dengan debit, maka debit dikurangi dengan kredit. Sebaliknya, jika kredit, maka dikurangi dengan debit. Kemudian, untuk value equals-nya kita isi 0. Kayaknya kita tidak usah isi di sini, teman-teman. Kita enter. Nah, selanjutnya kita coba dulu ya. Coba dulu di beban pulsa kita isi 500.000. Apakah di buku besar sudah tertulis? Sini udah tertulis ya, teman-teman, udah tertulis. Sini juga tertulis. Kita ganti dulu ke accounting biar lebih enak. Sini kita ganti juga accounting. Oke. Selanjutnya di kolom kedua kita masukkan rumus di sini. Rumus nuk tanggalnya kita menggunakan rumus if. Untuk logical test-nya kita ke jurnal umum, kita ambil
kode akun yang ada di sini itu E8 ya. E8. Sebelum kita masukkan E8 di sini, kita tambahkan, sebentar kita ulang lagi ya teman-teman, ada salah. Sama dengan if, logical testnya kita isi I3 yang ada di sini. Jika I3 itu sama dengan, sebentar teman-teman, if logical testnya kita ambil di sini. I3 jika I3 sama dengan, kita ambil kode akun yang ada di COA di sini, yang ada di jurnal umum ada E8 ya. Kemudian kita ambil juga yang ada di tanggal di sini karena kita akan memasukkan rumus tadi di tanggal B8. Kemudian jika tidak ada transaksi maka kita akan kosongkan. Kemudian sebelum kita copy, kita kunci dulu karena di sini untuk logical testnya kita tetap menggunakan I3. Jadi kita kunci dulu. Oh, sebentar. Kita kunci. Nah, di sini juga kita E8 E-nya kita tetap kunci. E-nya kita kunci. Kemudian udah kita copy di sini, masukkan di sini ya. Kita cek apakah ada yang berubah. Untuk I3-nya kita kunci, E-nya kunci. Oh, ini tadi salah kunci, berarti kita hapus lagi di sini. Ini kita salah kunci, kita kuncinya di E-nya ya. Oke. Kita copy. Sini apakah I3 terkunci, tetap terkunci, E-nya kekunci. Oke. Jadi yang berubah hanya di B sama C aja. Kemudian kita copy lagi. Kita paste di sini. Kita cek lagi. Di sini udah berubah ya, teman-teman. Untuk keterangannya ada 8 ya yang ada di JU juga. Oke, benar. Kemudian kita copy lagi yang ada di sini ke sini. Nah, untuk sini kita cek dulu debit itu di jurnal umum ada di kolom keberapa. Debit itu ada di kolom G8. Jadi kita ganti di sini E8-nya kita ganti G8. Di sini kita isi, jika salah maka kita isi 0 di sini. Oke. Kemudian kita copy, kita paste. Kita lihat apakah sudah benar. Sudah benar ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk saldonya itu kita akan menggunakan rumus sama seperti tadi, hanya ditambah sedikit aja. Kita gunakan rumus if. Logical testnya itu kita masukkan saldo normal J3 sama dengan debit. Maka saldo yang ini ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Sebaliknya, jika kredit maka saldo akan ditambah dengan kredit, kemudian dikurangi dengan debit. Oke, kita tutup kurung. Nah, kita ganti dulu di sini pakai counting semuanya. Ini lupa nggak ke bold nih kayaknya.
nggak ikut. Oke, kita ganti pakai accounting. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Selanjutnya, untuk mengecek apakah rumus kita itu udah benar, ini udah benar ya teman-teman, udah benar. Kemudian kita copy aja rumus yang ada di sini, kita copy, dan kita paste ke bawah. Paste. Nah, muncul kayak gini ya teman-teman. Sebelumnya kita kunci di sini karena yang kita pakai tetap J3 ya. Jadi kita yang ini hapus dulu. Kita hapus. Untuk yang ini kita kunci dulu J3-nya di sini. Kita kunci. Nah, kita enter. Coba kita copy ke sini. Tetap sama ya, karena kita udah kunci. Kita copy lagi sampai bawah. Paste. Nah, untuk mengecek apakah yang kita buat itu sudah benar atau belum, kita akan ke kolom JU dulu. Jadi di sini kita kan lagi ngecek beban pulsa di JU. Jadi kita blok dulu semuanya di sini. Kita blok. Kemudian kita filter. Kita pilih yang nama akun. Tadi yang kita lihat itu beban pulsa ya. Beban pulsa. Di sini ada 1 juta debitnya. Oh, tadi ini kita hapus dulu yang ada di sini. Supaya sesuai. Nah, kemudian kita cek. Di sini udah benar ya, teman-teman. Di sini kita buat dulu. Kemudian kita filter. Untuk debitnya udah benar ya, 1 juta udah ke checklist semua. Berarti di sini udah lengkap, udah masuk juga di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada di kolom mutasi, kita isi dengan rumus subtotal aja. Kita blok yang ada di debit. Biar nggak capek, kita asumsikan aja di sini sampai 300 misalnya. Kemudian sebelumnya di sini kita masukkan angka 9 ya, teman-teman. Ini salah. Kita ulang aja. Oh, kita salah masukkan rumus. Sini kita pakai subtotal. Kemudian kita pakai 9 sum semuanya. Sini kita tarik di sini dari L9 ya. Biar kita nggak capek, kita asumsikan aja sampai E300. Untuk kurung, kemudian kita enter. Kita copy dari sini. Kita ganti ininya. Udah bener sih, udah gak perlu diganti juga ini. Nah, jadi gini bisa kelihatan ya. Di sini debitnya 1 juta. Di sini udah bener 1 juta. Kemudian kalau misalkan masih ragu, kita coba lagi yang lain. Kita ganti
ke BSI mungkin ya. Kemudian kita masukkan di sini copy paste spesial. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman. Udah terlihat. Untuk memastikan ini udah masuk semua atau belum transaksinya, sebentar kita copy dulu yang ada di sini. Kita samakan dengan yang di sebelah. Itu paste. Kemudian kita lihat di sini kita akan mengecek BSI. Kita ke jurnal, kita ke akun lagi. Kita pilih BSI. Di sini debitnya ada 1, 2, 3. Kita filter debitnya di sini ada berapa. 1, 2, 3 udah benar. Kreditnya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 udah benar. Di sini jumlahnya apakah udah sama? Ini udah sama ya teman-teman. Jadi saldo akhirnya itu ada 42.877. Nah, jadi udah benar ya teman-teman. Nah, baik itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait buku besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Septianti. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat neraca lajur di laporan keuangan menggunakan transaksi skala. Nah, yang pertama itu kita mencari kode akun. Kode akun itu adalah rahasia sama dengan kita ke Secowa. Nah, kemudian kita ke kode akunnya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian untuk asetnya, aset kita pakai rumus VLOOKUP. Ini sama dengan VLOOKUP, lookup huruf, lookup value-nya itu adalah ini. Langsung aja kita kunci di sini. Kita kunci pakai dolar. Nah, kemudian tabel range-nya itu adalah T_akunnya. Kemudian range 2, kemudian 0, ininya, terus itu. Nah, untuk ini juga sama LPK, yang bedakannya itu adalah kalau indeksnya nih ini jadi 3. Nih kemudian untuk di saldo normal juga sama nih, jadi kondisi 4, saldo awal jadi 25, saldo awal kredit kondisi jadi 6. Nah, kemudian untuk notasi kita pakai rumus sama dengan sum if. Kemudian ratio itu adalah kita ke jurnal, ke JU, ke jurnal umum. Kemudian kepada akunnya ini kita blok dulu aja. Dan kemudian ini yang sebenarnya kita ganti misalkan 120. Jadi teman-teman tidak perlu memblok kode akun semuanya, tapi dikira-kira aja gitu. Nah, kemudian jangan kita ini ya, kita kunci, langsung kita kunci F4, kunci F4. Kemudian di sini juga ini kita pilih di 4. Kemudian kriterianya itu adalah kita pakai kode akun yang di neraca lajur. Kemudian sama range itu kita pakai di debit di yang ada di zona umumnya. Nah, di sini ya, terus kita ini blok aja 2, dan kita lagi ganti 120 juga. Kemudian tutup huruf. Kemudian yang ininya jangan lupa kita kunci pakai tanda dolar. Dan ini di sini kita pakai 4. Sama di sini juga.
terus yang di sini juga jangan lupa subtraction pakai F4. Nah, terus kita enter. Nah, setelah ini kita copy aja, yang saya copy subtractionnya, kemudian di sini kita subtract akhirnya. Oke, nah yang ini kita gantikan, kan tadi kan kita nggak ini di debit kan, sekarang kita kembali ke kredit, kita summation kita ganti, kita ke JU, nah, terus kita ke kredit nih, oke, kita ke kredit ini, nah ini kita ganti 120, kemudian jangan lupa ini kita kunci ini, kemudian ini juga kita kunci dan kita enter. Itu oke. Nah, terus untuk saldo akhir kita menggunakan rumus if. Kita rumus if, jadi bagaimana caranya? Jadi rumusnya ada sama dengan if buka kurung kuantitasnya jika saldo nomor itu sama dengan ini adalah debit, maka saldo nomor debit, maka saldo awal debitnya itu saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit dikurangi dengan saldo kredit dikurangi lagi dengan mutasi kredit. Oke, kemudian berimpulsnya itu 0 butuh kurung sama dengan seperti itu. Nah, itu ya. Nah, terus habis itu kalau misalnya saldo kreditnya pun juga sama, kita pakai rumus seperti ini. Kalau misalnya sama dengan if, ya berarti logikasinya adalah di sini jika saldo nomor itu adalah kredit, maka saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit dikurangi dengan saldo awal debit dikurangi dengan mutasi debit. Oke, kemudian false-nya itu dari false itu 0 tutup kurung seperti itu. Nah, terus untuk APK juga sama, kita menggunakan rumus if lagi seperti itu. Jadi sama dengan if, terus posisi ini lagi tes di posisinya jika posisi ini sama dengan itu adalah LPK, maka ininya instrumennya itu saldo akhir debit ini dia, kemudian ini tuh 0, value impulse-nya tutup kurung, dan jangan lupa ini kita kunci pakai tanda dolar. Jadi seperti itu ya. Sorry, ini bentar. Ini kemudian untuk yang kredit juga sama, kita pakai rumus yang if sama dengan if buka kurung jika posisinya sama dengan jika posisinya itu sama dengan LPK, maka value intronya adalah kita yang di kredit. Ini value impulse-nya tutup kurung, dan jangan lupa ini kita kunci ini sama dengan seperti itu ya.
Oke, sekarang kita ke LR juga sama prosesnya, cuma kita ganti logical testnya aja. Ini caranya seperti ini, sama alternatif, kemudian posisinya ini maka dengan maka di itu ada LR. Logical elektronik itu adalah berarti pada atribut ini sendiri, kemudian formula equality dan tutup kurung, jangan lupa ini kita kasih kita kunci setelah seperti itu, dan ini juga sama, jadi sama buka kurung logical testnya jika posisinya ini sama dengan LR, maka kayak gini value elektronnya saldo angka kredit, dan sedangkan value default itu adalah 0, tutup kurung, dan jangan lupa ini dikunci pakai tanda doang dan enter. Gitu dah, seperti itu teman-teman. Dan nanti teman-teman tinggal di copy paste saja ke bawah atau bisa di klik 2 kali seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah laporan posisi keuangan. Nah, di sini sudah ada formatnya, tinggal kita masukkan aja nilainya. Untuk mendapatkan nilai dari laporan posisi keuangan, kita itu tinggal mengambil dari neraca lajur atau worksheet. Nah, kita mengambilnya itu dari bagian saldo akhir yang ada di neraca lajur. Nah, di laporan posisi keuangan ini kan ada aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama akan kita ambil nilainya aset lancar, yaitu ada petty cash BSI 9707 dan sampai uang muka sewa. Nah, tinggal kita ambil aja nilainya di saldo awal. Kita kopas, terus kita salin di laporan posisi keuangan. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan nilainya. Ya, udah ada total aset lancarnya. 94.794.195 rupiah. Nah, kemudian yang kita cari selanjutnya adalah aset tidak lancar. Nah, tinggal kita ambil aja lagi dari neraca lajur atau worksheet, yaitu ada peralatan sampai akumulasi penyusutan. Kemudian tinggal kita salin di saldo akhirnya. Kita copy dulu. Ya, baru kita salin. Aduh, salah. Ya. Nah, kemudian kalau udah dapat nilainya, terus kita totalkan nih aset tidak lancarnya berapa. Kalau cuma ada peralatan, jadi kita langsung masukkan aja nilainya. Ya. Oh, oke. Terus kita lanjut. Selanjutnya dari habis aset tidak lancar, ada yang namanya liabilitas.
Oh, belum. Karena jadi ketika aset lancar, total aset lancar ditambah sama dengan total aset tidak lancar kita tambahkan. Nah, ya sebesar 114.754.195 rupiah. Nah, habis itu setelah kita telah total dari aset lancar sama aset tidak lancar, kemudian kita lanjutkan ke liabilitas. Nah, di sini ada liabilitas jangka pendek. Nah, kita lihat lagi di neraca lajur. Nah, di neraca lajur kan liabilitasnya kosong ya, nggak ada nilainya. Berarti tinggal kita lompatin aja ke modal. Nah, di sini modal investor ada tambahan modal dan laba rugi periode berjalan. Di sini cuma ada modal investor ya sebesar 120 juta. Kita copy terus kita salin. Ya. Terus kita ambil laba rugi berjalan, kita ambil di selisih di laporan posisi keuangan di neraca saldo. Nah, kita ambil bentar. Ya, kita ambil di laporan posisi keuangan di neraca saldo atau di worksheet. Terus kita copy, baru kita salin di modal laporan posisi keuangan. Ya, cukup mudah bukan akuntansi. Terus kita total untuk modalnya. Jadi modal investor kita tambah dengan total ekuitas. Kita jumlahkan ya, totalnya 114.754.195 rupiah. Nah, kemudian kita totalkan nih, kita jumlah total ekuitas sama total liabilitas. Karena di sini nggak ada total liabilitasnya, berarti tinggal kita masukkan total yang di ekuitas. 114 juta ya, tinggal kita copy terus kita salin. Udah deh, gitu doang sih. Nah, jadi kalau kita ngisi laporan posisi keuangan itu cukup mudah ya. Untuk nilai-nilainya tinggal kita ambil aja dari laporan dari neraca lajur atau worksheet. Nah, kita ambil nilai-nilainya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Seperti yang sebelumnya, untuk membuat laporan laba ruginya, kita sama dengan NCOA,
kemudian kita pencet B2 dan enter, maka otomatis. Kemudian laporan laba ruginya kita tulis manual, dan untuk periodenya sama seperti tadi, kita otomatis sama dengan COA dan kita klik. Dan kemudian kita rapikan dulu sampai ke G, kita ke Manage Center untuk merapikan. Kemudian kita membuat garis agar terlihat lebih rapi. Kemudian selanjutnya untuk keterangan kode dan akun-akun kita mengikuti laporan LPK-nya. Kita blok dari kode sampai saldo, kemudian kita copy paste dan kita taruh ke LR-nya. Kita copy paste dari B sampai huruf G, is copy paste spesial dan formula oke. Nah, terlihat rapi. Dan untuk kodenya kita sama dengan, kemudian kita ke NL-nya kita cari dan enter. Kemudian kita tinggal paste ke bawah, tarik garis ke bawah. Kemudian untuk keterangannya kita menggunakan sama dengan VLOOKUP, tutup kurung, kemudian log value-nya kita menggunakan B7, yaitu 4000 kodenya. Kemudian koma, tabel average-nya kita menggunakan neraca lajur. Kemudian ada call index-nya kita menggunakan 2 dan numbernya kita 0. Selanjutnya kita kunci dan kita tutup kurung, hasilnya ada pendapatan. Dan itu secara otomatis untuk tarik ke bawah. Kemudian untuk saldo normal kita menggunakan sama dengan VLOOKUP, tutup kurung, B7, dengan tabel average-nya kita pakainya neraca lajur. Terus ada call index-nya 4, true false-nya, dan 0, tutup kurung, hasilnya adalah kredit. Kita tarik ke bawah dan hasilnya sama kredit. Kita rapikan. Dan untuk mencari debitnya pakai rumus sama dengan VLOOKUP, tutup kurung, kita look value-nya kita sama kayak tadi, B7, neraca lajur, dengan call index-nya yang kita lihat di neraca lajur adalah angka 13, urutan kolom ke-13, kita hitung, dan benar adalah urutannya ke-13, dan kredit adalah urutan ke-14. Kolomnya ada 13, true false-nya 0, tutup kurung. Kemudian enter dan hasilnya kita tarik garis. Oke, untuk kredit hampir sama rumusnya kayak yang debit. Kita sama dengan VLOOKUP, tutup kurung dengan B7, kolom B7, dengan tabel arrange pakai neraca lajur. Kalau indeksnya tadi kita udah hitung adalah 14 dan true false-nya 0, tutup kurung, hasilnya. Dan kita tarik garis. Ya, untuk saldonya kita memakai rumus if sama dengan if, tutup kurung, kita pakai logika tesnya adalah kredit atau D yang 7, kemudian sama dengan ada petik 3 adalah debit, kita tutup dengan petik, koma, debit dikurangi dengan kredit, koma, kredit dikurangi debit. Ini kita tarik garis dan hasilnya seperti itu. Kemudian kita akan mentotalkan pendapatan. Kita tulis pendapatan. Nah, untuk jumlah saldo dari pendapatan sama dengan kita pakai rumus sum untuk penjumlahan. Kemudian kita buka tutup kurung dari G itu sampai ke bawahnya. Oke.
Setelah kita mencari pendapatan, kita akan lanjutkan untuk beban. Nah, kita lihat di neraca lajurnya, ternyata beban adalah kodenya 5.000. Sama dengan kita copy paste dari neraca, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, kita memastikan. Dan selanjutnya kita akan mencari keterangan dari akun tersebut dengan rumus kayak tadi, sama kayak pendapatan, menggunakan VLOOKUP. Itu sama dengan VLOOKUP tutup kurung ke B13 dengan koma dengan table average-nya kita neraca lajur dan call indeksnya 2, true false, dan true false-nya adalah 0. Yang kita tutup. Jangan lupa kita kunci di depan kolom B13-nya. Oke. Dan table average adalah neraca lajur, call indeksnya 2. Nah, muncullah beban. Kemudian kita tarik ke bawah, muncul beban pulsa, beban listrik, dan lain-lain. Nah, ternyata bebannya sampai beban IPL, berarti 6.300. Kita kurang, berarti kita tambahin ya guys. Kemudian rumus saldo normalnya seperti tadi, sama dengan VLOOKUP tutup kurung kita pakai B13 sama dengan table average-nya kita neraca lajur. Kemudian call index-nya itu ada angka 4 dan true false-nya itu 0. Tutup kurung. Jangan lupa di kolomnya tersebut kita kunci dan hasilnya ada debit. Kemudian kita tarik ke bawah, kita rapikan sedikit, dan kita lanjut ke debit. Sama seperti tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP, dimana sama dengan kita ketik VLOOKUP, kita tutup kurung, kemudian lookup value-nya kita menggunakan B13. Kemudian kita koma table average-nya dengan neraca lajur dan call index-nya 13, true false-nya 0. Neraca lajurnya adalah table average, table range, dan call index-nya ada 13. Yang kita jangan lupa kita kunci. Kita tarik ke bawah secara otomatis dan hasilnya adalah segitu. Kemudian untuk kreditnya kita sama dengan VLOOKUP, yang kita tutup kurung sama kayak tadi B13, kemudian koma dengan table average-nya, range-nya neraca lajur, koma call index-nya kita menggunakan 14 dan true false-nya 0, kita tutup kurung. Dan jangan lupa kita kunci sekali di B13-nya. Oke, next kita tarik. Dan sama ya. Sama. Dan kita oh ya, ini ketinggalan. Kita lupa kunci sekali. Oke. Kita kunci lagi yang depan sekali. Kita tarik. Oke. Selanjutnya saldo sama seperti tadi rumusnya, sama dengan if atau jika saldo normalnya itu D, maka sama dengan D. Sebaliknya, jika tidak, maka debit dikurangi kredit atau kredit dikurangi dengan debit. Kita tutup kurung, kita enter, kemudian kita tarik garis bawah. Ternyata ada yang kurang, masih ada yang kurang, akun yang kurang. Kita tarik sedikit, kita tarik. Oke. Selanjutnya misalnya kita hapus dulu.
kita tarik lagi. Ternyata kelebihan kita tarik sampai pas di beban IPL-nya. Kita tarik lagi dan saldo yang kita tarik ke bawah sedikit. Oke. Ya udah selesai. Kemudian kita membuat total bebannya dan sama dengan sum, kita tutup kurung dari atas sampai bawah, kemudian kita tutup dan kita enter. Kemudian untuk menentukan perusahaannya apakah laba rugi atau laba bersih, kita bisa tulis secara manual atau menggunakan rumus if. Kita ngitung saldonya terlebih dahulu sama dengan total pendapatan G11 dikurangi dengan G27 sama dengan minus 5.245 adalah rugi bersih dari perusahaan tersebut. Atau juga bisa menggunakan rumus sama dengan if. Kita pakai logika tesnya. Oke, rugi bersih. Kemudian jika if kita pakai tutup kurung, saldo tadi G29 sama dengan 0, maka kita namakan dengan laba rugi bersih atau laba bersih. Dan kita tutup kurung dan enter. Ternyata perusahaan tersebut adalah rugi bersih. Kemudian kita sedikit rapikan kolom tersebut agar terlihat rapi. Rapikan dan kita sembunyikan kolom yang debit sama kolom yang kredit. Dan sudah rapi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.